Walaupun di mikro keuangan syariah kita juga harus profit dan Ya, sustain, ya. tapi tidak hanya itu Cuan tujuannya. wajib itu, Bro. Cuma tetap wajib untuk operasional. Hmm, Mereka tidak bisa bersaing ya, karena ya tidak trusted tadi. ya. Bagaimana bisa trusted kalau tata kelolanya kemudian tidak baik? Nah, ini Baik, baik. sebuah permasalahan. Padahal Ini ide mahasiswa yang kuliah yang kuliah masih kena, Bro. masih kena pinjam. Apalagi masyarakat Nah, umum ya. potensi keuangan mikro syariah ini Hmm, bisa diberdayakan dan dampaknya hmm, tentu akan lebih besar bisa kalau kita ujungnya adalah pengentasan kemiskinan. hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi dan salam sejahtera. Halo sobat ekonomis. Alhamdulillah. Selamat datang di program FITS Finding Economic Expert Discovering Insight Special Roadshow Jawa Tengah. Pada episode spesial kali ini, IAI berkolaborasi dengan Komisariat Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan Institut Agama Islam SEBI yang akan berdiskusi tentang keuangan mikro syariah, solusi ekonomi umat dari akar rumput. Bersama saya, Dr. Hendro Wibowo, selaku dosen Institut Agama Islam SEBI, dan Profesor Dr. Elati Tubastufi MSc, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan sekaligus Ketua DPW IAI Jawa Tengah. Bagaimana kabar hari ini, Prof? Alhamdulillah, Pak Hendro Alhamdulillah. sehat. Pak Hendro baik. Alhamdulillah, Prof. Senang sekali tiba di Purwokerto dan suasananya oke banget ini. Disambut cuaca cerah ya, Pak Hendro ya. Cuaca cerah. Nah, menurut sobat ekonomis yang sedang menonton tayangan ini, nah kira-kira bagaimana nih peran keuangan mikro syariah dalam pemberdayaan ekonomi umat dan bagaimana implementasi sejauh ini? Maka kita simak diskusi pada kali ini dan silakan untuk komentar kolom di bawah ini. Nah, Prof, bicara tentang keuangan mikro, ini ada beberapa poin ini, Prof. Mungkin yang perlu kita dalami sekarang, ini apa sih yang memang membedakan keuangan mikro syariah dari pendekatan mikrofinansial konvensional dalam memberdayakan umat ini, Prof? Baik, terima kasih Pak Hendro. Senang sekali nih pagi ini bisa bertemu dengan Pak Hendro dan Ya, menyapa sobat Fitz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Pak Hendro, tadi pertanyaannya menarik tentang perbedaan ya Pak Hendro ya. Ya, Sebetulnya kalau kita bicara tentang keuangan syariah, itu lebih luas, tidak hanya tentang microfinance. Tapi hari ini kita diskusi tentang khusus spesifik microfinance. Minimal ada tiga perbedaan, Pak Hendro, hmm, antara keuangan mikro syariah hmm, dengan keuangan mikro konvensional. hmm, Yang pertama tentu dari perbedaan yang pertama adalah landasan filosofisnya. hmm, Yang kedua dari operasional dan yang ketiga dari orientasi sosial. hmm, Kalau dari landasan filosofis kita semua paham lembaga keuangan syariah berlandaskan prinsip-prinsip syariah. hmm, Kalau kita mengacu pada makosid syariah, hmm, maka ada 5 tujuan ya, dalam apa namanya menjalankan prinsip syariah. Dari mulai hifdzuddin, melindungi agama, melindungi iman, hifdzul nafas, melindungi jiwa, kemudian hifdzul nasl, melindungi keturunan, hifdzul akal, hmm, melindungi akal, dan juga hifdzul mal, hmm, melindungi harta. Maka dari konsep itu tidak hanya lembaga keuangan mikro syariah ini dia akan berorientasi pada profit saja. hmm, Tetapi banyak aspek yang dipertimbangkan agar selaras dengan konstitusi. hmm. Nah, Jadi tentu ini basicnya ini harus basicnya harus harus dijaga dulu, jaga konsep dulu ya, Prof. filosofisnya itu. Hmm, Kemudian tentu kalau di keuangan mikro konven, hmm, ya mereka pasti akan profit dan sustain, itu yang menjadi hmm. utama. Walaupun di mikro keuangan syariah kita juga harus profit dan Ya, sustain, ya. tapi tidak hanya itu Cuan tujuannya. wajib itu, Bro. Cuma tetap wajib untuk operasional. Hmm, Nah, selanjutnya tentu dari proses bisnis operasional. hmm, Dalam mikro keuangan syariah ada beberapa skema iya, pembiayaan yang itu tidak ada dalam mikro di konvensional. konven. Hmm, Ya, misalnya dengan berbasis bagi hasil. hmm,
Ekspansi itu tentu sesuai dengan prinsip menghindari riba, Mm-mm. kemudian juga eh, selain itu mungkin terkait dengan akad-akad murabahah atau Mm. ijarah atau Mm-mm. hibah. Mm-mm. Nah, itu skema-skema itu yang berbeda dengan produk Mm-mm. konvensional yang di konvensional fokusnya dengan bunga atau Mm. kredit dengan bunga. Mm-mm. Sementara di keuangan mikro syariah Mm-mm. kita fokus pada pemberdayaan umat, Mm. kita juga fokus pada bagaimana masyarakat yang eh, marginal itu Ya. dapat mengakses keuangan Mm. mikro. Dan yang ketiga tadi yaitu orientasi sosial. Oh. Nah, selain tadi kita mendapatkan apa namanya profit atau Mm-mm. untuk sustain dan juga berlandaskan hidup syariah, secara operasional keuangan mikro syariah ini orientasinya termasuk adalah untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi Mm. ada penguatan-penguatan keumatan di sini Ya. untuk bisa mereka keluar dari apa namanya dari kondisi yang tidak baik saat ini, Ya. kemudian bisa meningkat kalau kita bahasa zakat itu bisa meningkatkan dari mustahik ke muzaki. Mm. Nah, jadi banyak peran di dalam keuangan mikro syariah yang fokusnya pada keumatan dan juga pada sosial. Nah, ini kalau kita masuk berarti lihat sekarang ini perkembangan gimana, Prof? Potensi dari keuangan mikro syariah ini dalam menjangkau tadi yang segmen yang unbankable tadi Oke, itu, Prof. ya, Yang masyarakat yang marginal dan lain sebagainya. baik. Yang pertama kita semua paham ya Pak Hendro, Ya. tingkat inklusivitas di Indonesia Mm. terkait dengan keuangan itu belum terlalu tinggi. Mm. Bahkan Ya. datanya ada 46 juta, Mm-mm. 46 juta sekian Mm-mm. Mm. penduduk dewasa di Mm. Indonesia ini yang tidak bisa mengakses lembaga keuangan secara formal. Oh, Nah, ya, mereka ya. yang kita sebut unbankable, termasuk di situ adalah masyarakat-masyarakat di pedesaan, Mm. kemudian juga pekerja di sektor informal, Mm. kemudian perempuan-perempuan ibu rumah tangga, kemudian juga pelaku UMKM yang mikro. Nah, itu yang Ya. ultra mikro kita Ultra biasa mikro. sebutnya, ya, sangat kecil. Nah, termasuk em, tingkat inklusi ini bisa potensi tadi kita bisa Mm. karena PMT dia menjangkau ke seluruh lapisan Mm. masyarakat di daerah-daerah. Kemudian juga model pendekatannya tadi yang saya Oh, sampaikan di awal. Jadi ya. karena model pendekatannya itu adalah untuk kita sebut pendekatan sosial, Ya. jadi tidak hanya transaksional, ya Mm. bro. Banyak PMT yang mereka hubungannya personal. Jadi kita Mm. sebut sebagai trust base. Nah, Trust base ya. ya, jadi Mm. atas dasar kepercayaan. Nah, karena model yang berbeda ini itu bisa memungkinkan masyarakat yang tidak terakses oleh Mm. yang tidak bisa mengakses lembaga keuangan itu dapat dijangkau oleh PMT. BMT Sehingga itu tadi menjadi keuangan potensi mikro. tersendiri. Kemudian lembaga keuangan syariah ini juga bisa mengelola dana zakat infak sedekah Yang wakaf sosial tadi siswa itu. dana Jadi sosial. dengan keuangan sosialnya yang dilakukan oleh keuangan mikro ini, dia bisa mengakses juga Bisa masyarakat yang mengakses. Nah, itu bisa menjadi hmm, potensi juga Pak Hendro. hmm, Tentu dari apa namanya lembaga dana sosial ini ya, itu yang pertama tentu memberikan fondasi sosial ya, sehingga mereka memiliki kemampuan hmm, kita memberdayakan hmm, dan mereka bisa produktif dan otomatis setelah hmm, mendapatkan pendapatan mereka bisa menjadi target eh, anggota ya, atau ya, apa namanya yang mendapatkan pembiayaan. Jadi hmm, kita kuatkan dulu fondasi melalui siswa tadi. ya, ya. Nah, ini saya kira potensi-potensi besar yang bisa digerakkan oleh Oke. keuangan mikro Wah, syariah. kalau model yang tadi Prof bisa, apakah ada masing-masing daerah ini, sepengetahuan Prof ini, Hmm, dia punya karakteristik yang dilakukan oleh keuangan mikro syariah gitu, Bro? ya, Hmm. belum lama saya melakukan riset Pak Hendro, Oh, khusus dengan menarik nih. ya khusus Islamic Microfinance. Hmm.
kami survei dan studinya ini kualitatif. Kami Hmm. survei ke beberapa PMT di beberapa tempat Hmm. yang kalau kita kategorikan tuh ada kategori urban dan kemudian ada Oh. kategori yang dia masuk ke pedesaan. Nah, Oh. di lokasi yang berbeda, Hmm. ternyata karakteristiknya berbeda, Pak Hendro. Oh, Nah, itu tentu urban perlu sama yang ya pedesaan yang ya. pedesaan ini. Hmm. Nah, tentu perlu pendekatan yang berbeda. Hmm. Dan hasil riset kami Hmm. membuat sebuah model pengembangan ekosistem Oh, untuk keuangan mikrosyariah ini. Nah, model itu melibatkan banyak apa namanya banyak stakeholder ya. banyak stakeholder, Hmm. regulator, kemudian Hmm. juga kita sebut lembaga keuangan yang besar, Ya, perbankan, ya. itu semuanya mempunyai apa namanya peluang untuk memberikan kontribusi Hmm. pengembangan ekosistem secara keseluruhan. Boleh dicoba dijelaskan detail lagi nih, Prof. Bicara ada regulator, kan ada perguruan tinggi, kemudian masyarakat tadi ya, lembaga keuangan. Ini gimana, Prof, untuk menggabungkan ekosistem Oke, tadi itu? Hmm. nah, bagaimana cara Hmm. menggabungkan ya dari Hmm. jadi yang pertama tadi kalau dari lembaga keuangan dari perbankan, Iya. nah, saya kira perbankan memiliki sistem yang lebih canggih, Hmm. Hmm. lebih user Hmm. friendly, kemudian juga pendanaannya besar, Hmm. dananya besar. Hmm. Lembaga keuangan yang memiliki lebih besar daripada keuangan mikro Mikro. ini, Hmm. mereka bisa memberikan Berarti linkage ya, Prof ya? linkage, betul, linkage, Channeling gitu ya. channeling termasuk itu. Oke, oke. Hmm. Nah, kemudian termasuk lembaga dana sosial tadi, Hmm. lembaga ambil zakat. Ambil Nah, zakatnya. itu berdasarkan penelitian kami juga banyak yang lembaga apa keuangan mikro syariah bekerja sama dengan Lembaga lembaga ambil amil zakat ya? zakat. Hmm. Jadi penyaluran apa tasarufnya itu Heeh. melalui apa namanya Keuangan mikro. keuangan mikro, Hmm. kemudian sekaligus di situ ada pemberdayaan, kemudian Hmm. juga apa namanya peningkatan literasi di Ya. situ, kemudian sekaligus kontrol. Hmm. Nah, Jadi dia untuk ke bahasanya ke sektor produktif, dia gandeng lembaga zakat dengan keuangan mikro dengan keuangan syariah. mikro syariah. Hmm. Oke. Lalu setelah settle usaha-usaha Hmm. itu mereka menjadi anggota. Nah, itu bisa berdasarkan Hmm. data saya lupa berapa persisnya, tetapi ada sebuah apa namanya hasil kerjasama Ya. sinergi antara lembaga amil zakat dengan Hmm. BMT itu bisa mengentaskan dari 20% mustahik menjadi musaki. Oh, Jadi setelah itu mendapatkan memang linkage, program di Basnas itu. iya Bagaimana yang tadi menjadi awalnya mustahik kemudian menjadi menjadi muzaki. musaki. Nah, Transformasi itu perubahan. transformasi. Nah, itu Hmm. eh, keuangan mikro Hmm. syariah, kalau kita sebut di sini PMT lah Ya, ya, PMT BMT. bisa koperasi Ya. syariah, bisa LKMS, itu sangat apa namanya, sangat berperan dan Hmm. sebagai intermediary, Hmm. sebagai apa namanya perantara Hmm. antara lembaga misalnya tadi dengan Hmm. masyarakat. Nah, perguruan tinggi tentu juga punya peran Iya, penting ya, Pak Hendro ya, benar. terkait dengan literasi. Ya, Kami di literasinya. sini di Hmm. Fakultas Ekonomi Bisnis Muhammadiyah Purwokerto, kami Hmm. punya PMT ya Pak Hendro. Iya, saya lihat tadi di Iya, lantai bawah, Bu. kami pertama kali Pak Hendro Heeh. itu dengan dana iuran kami 90 juta. 90 90 juta. juta rupiah. Ini Kita khusus berkoperasi. untuk Fakultas Awalnya Ekonomi dan begitu. Bisnis. Awalnya Oh, begitu. Kami kemudian punya di sini tuh ada mata kuliah unggulannya namanya kewirausahaan. Jadi oke. seluruh mahasiswa semester 1 semester 6 dia harus punya usaha. Uang mereka berputar Hmm. di BMT. Sekarang sudah di atas 2M lah. Dua m Asetnya hampir aset dari 2 BMT tahun. 2M Iya, dari 2 tahun beroperasi. 2 tahun. Nah, luar Ah, biasa. itu karena kita bisa apa namanya tadi memanfaatkan captive market kami kan Ya, mahasiswa mahasiswa. mahasiswa kita berdayakan dengan program Iya. kewirausahaan dan yang masuk situ. Sekarang kami terbuka melayani Oh, untuk berarti sudah open, sudah tidak open, hanya di internal tidak hanya fakultas internal, saja tidak hanya internal. dan tidak hanya di internal Iya, universitas. Jadi kami sudah open ke masyarakat anggota umum. kami Oh. banyak ke di luar-luar masyarakat dan pembiayaannya juga kita langsungkan kebanyakan kepada masyarakat luas. Nah, ini kan bisa kita katakan, Bu Prof ya. Ini kan sebagai contoh nyata ini. Iya. Nah, gimana itu bisa artinya menghubungkan yang awalnya captive market kan pasarnya cuma internal dan akhirnya masyarakat umum itu bisa trust kepada kita. Ini kan nggak mudah, Prof. Ya.
Jadi salah satu tagline Heeh. kami, kita fully Syariah compliance. Oh, syariah Jadi compliance. Oke. kita betul-betul melaksanakan prinsip syariah. Hmm. Nah, pada awalnya memang karena kita di kelola akademisi, tapi Mm-mm. pelaksanaannya kita banyak dibantu oleh para mahasiswa juga Oh, dalam operasional. Sekarang kami sudah hire manajer profesional untuk bisa yang mengerti fully memang yang fully. aktivitasnya di Iya, situ. betul. Dan Hmm. mahasiswa tetap eh, merasakan bisa merasakan karena Mm-mm. sebetulnya PMP sebagai laboratorium Oh, laboratorium perbankan syariah kami. jadi Nah, labnya nah, ya. jadi labnya, tapi kemudian kita kelola profesional. Sekarang kita hire manajer profesional Ini yang dan disebut itu disebut satu pulau apa melangkah satu kita satu mendayung ini dayung kan sekali dayung satu dua pulau tuh dua benar-benar pulau. terlampaui ini nih Iya, karena bukan hanya bisnis yang dijalankan tapi juga sebagai tridharma iya. perguruan tinggi ya, Bro. Jadi untuk sebagai laboratorium tentu Mm-mm. kita untuk pendidikan, mahasiswa Ya, yang memanfaatkan di situ. Tapi selain itu kami juga karena tadi memiliki program kewirausahaan, heeh. mahasiswa bisa mengakses, bisa Hmm. menyimpan dana di situ, itu menjadi bergulir, berputar. Iya, Dan dananya yang dititipkan oleh mahasiswa bisa kita salurkan menjadi melalui pembiayaan-pembiayaan kepada itu masyarakat. bisa ibaratnya menggait dana tadi dalam itu kan berarti dalam bentuk tabungan kan, Prof? Iya, betul. Itu Iya. gimana, Prof? Bisa mahasiswa tertarik ini? Nah, jadi kami wajibkan mahasiswa menyiapkan Oh, modal awal. oh, Di oke. semester satu kami Oke. menyiapkan modal awal, Hmm. nggak banyak Mas, setiap anak kurang lebih 400 sampai 500 ribu. Mereka Hmm. simpan dana itu sampai mereka lulus, Hmm. dan ketika lulus tentu dananya sudah bertambah besar. Oh, Karena sudah mereka lakukan berbagai aktivitas yang didampingi para mentor iya. dari semester 1 sampai semester 6. Setelah itu bisa diambil oleh mereka Hmm. tentu saja. Nah, dana itu kita manfaatkan Pak Hendro. Hmm. Jadi ini konsep bagus loh, Prof. Jadi nggak usah jauh-jauh investasi. Ini kan konsep Ya, investasi betul. juga ini. Pak, Hmm. aman. Para dosen menitipkan uangnya juga di situ. Nah, karena konsep investasi selain return, amannya Aman, juga gitu. iya dikelola. Kita bisa kontrol langsung, ya Iya. kan Mbak? Bisa kontrol, bisa awasi. Nah itu Iya, iya. trustnya di situ Pak. Menarik gitu. Yang tadi Betul, kalau konsep magang mahasiswa bisa melibatkan mahasiswa berarti magang atau magang, magang di magang. BNT Di ini. PMT magang, kita Hmm. secara periodik mahasiswa bisa mendaftar open recruitment untuk magang. Ya, Oh, kemudian selektif juga ya, ya Prof. selektif juga. Hmm. Kemudian sekarang ini kami rekrut alumni. Nah, Bahkan alumni. alumni bekerja di situ. Oh, Ya, jadi alhamdulillah ini mudah-mudahan terus bertambah besar ini dan menarik. kami Jadi menjaga. bukan hanya memang sebagai tadi inkubator ya, Iya, laboratorium, tapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi lapangan alumni. pekerjaan. Dan kami tadi fokus Hmm. karena pembiayaan ini khusus ke mikro. Oke, Jadi oke. targetnya pada anggota-anggota yang memang Anggota. yang Hmm. perlu modal dan seterusnya. Itu kita memang seleksi ya, Iya, tidak semua anggota bisa kita beri iya, pembiayaan. Bahkan Pak Hendro, iya. dari dana yang kami himpun, kita bisa memberikan soft loan untuk mahasiswa. Jadi Soft qardul loan. hasan. Oh, Ya, tapi dibalikin atau ya dibalikin. balikin Jadi modalnya saja? balikin. Ya modalnya saja. Misalkan Oh, mahasiswa mereka kesulitan bayar SPP di semester hmm. ini. Mereka bisa datang, tentu kita seleksi, Heeh, kita lihat IPK-nya, iya, iya. kesungguhannya, belajar komitmennya, kita lihat, Heeh, heeh. lalu kita danai. Nah, mereka nanti bergulir untuk masa-masa berikutnya. Belum banyak dana yang bisa kita alokasikan, tapi bertahap tentu kita ingin Mm. ini PMT ini berdampak Nah, bagi jadi masyarakat. akhirnya Prof ada menarik ini. Kalau kemarin kita di media kan pakai pinjol kan begitu, Nah, Prof. Nah, ini kan ya, kampus karena kampus sudah mengcreate sendiri lembaga keuangan mikro. Ah, gimana nih, Prof? Kan ini menarik ini. iya, Justru ini solusi kan? betul. Itu Hmm. salah satu Hmm. alasan reason ketika kami membangun PMT ini Hmm. 2 tahun yang lalu. Saat itu pinjol sudah marak ya, Pak Iya, Hendro. iya. Bahkan korbannya ada juga mahasiswa. Wah, ya, Bang. Nah, jadi Hmm. kita kan semua tahu pinjol ketika tidak terbayar, Iya, maka di create ya. sistem Iya, penagihannya iya. itu sangat sangat disebut kasar gitu ya. Iya, Nah, pakai desk collection-nya.
Iya, by call gitu ya. termasuk Hmm. intimidasi Oh, kepada oh. ketika itu mahasiswa ya, Hmm. dosen Hmm. dikirimin pesan oleh Hmm. penyedia pinjol itu, Hmm. termasuk teman-temannya, Hmm. dan Hmm. itu membuat mahasiswa itu stres. Itu Sampai dampak pinjol, iya dampaknya iya. itu stres. Lalu Hmm. kami menjadi berpikir, ketika mahasiswa mereka bisa akses pinjol, Iya. eh, yang mereka mahasiswa kan ya kita sebut teredukasi ya, Iya, ini berpikir mahasiswa yang kuliah yang kuliah masih kena, Bro. masih kena Apalagi pinjol. masyarakat Nah, umum kan. itu yang Iya. menjadi dasar ketika kami Oke. mendirikan PMT. Kita harus ada solusi. Dan itulah Kita dasar kenapa open ke masyarakat umum ya, betul, Prof, untuk iya, anggotanya. anggotanya open to umum. Hmm. Ini apa namanya menjadi keprihatinan kita ya. Hmm. Kita tahu berita-berita di surat kabar Iya. apa PNS Iya. naudzubillah min dzalik bunuh diri karena Iya. terjerat pinjol Iya. mahasiswa dan seterusnya. Iya. Itu kan miris sekali. Iya. Sementara jumlah pinjol yang Bapak Hendro yang terdaftar di OJK Iya. yang resmi itu ada 1.000 enggak Pak Enggak. angkanya? Kurs sekarang sudah 100 kurang, Prof. Sudah 100 kurang. 90-an. Nah, tapi yang Iya. tidak resmi, Nah, ini menarik, Prof. Makanya nah ini kita sharing juga di sini. ya, Jadi memang salah satu kenapa banyak kejebak itu, nah belum bisa membedakan antara legal dan ilegal. iya, betul. Padahal kalau legal memang OJK pun sebenarnya tidak bisa itu untuk bunga berbunga segala Hmm, macam. Jadi penalti pun ada ada batasannya. batasannya ya. Bahkan Prof yang tadi untuk collection Iya, saja itu perlu ada etika dan iya. mereka dapat sertifikat. Hmm, Artinya ada lembaga yang memang khusus untuk collection iya. dan itu sertifikat dari asosiasi. Hmm, Kalau seperti itu misalkan secara kasar dan iya. bisa dicabut itu Nah, izinnya. akan masalahnya dia ilegal. Nah, Nah, ilegal, masyarakat mengakses yang ilegal ilegal. tadi Jadi nggak usah dan dibayar. dan dan Masalahnya iya, karena sudah mengambil data. iya masalahnya itu Gitu. dan itu masif, Pak. Saya Iya, kira iya, iya. agresif dan masif Masih. penawaran dari pinjol-pinjol ilegal itu. Artinya inilah BMT di Purwokerto Nah, ini mudah-mudahan menjadi solusi, solusi. walaupun masih kecil, tapi menjadi solusi. Ada Nah, satu lagi nih, Prof. Masih ada nih, 3 pertanyaan oh ini, iya, Prof. Nah, ini idealnya sinergi tadi antara lembaga zakat, kemudian perbankan dan regulator supaya bisa memperbesar lagi nih, Prof. iya, Kan Prof juga di Kedex kan Jawa iya, Tengah iya, itu kan. Gimana ini, Prof? Bisa peranannya supaya sinergitas antar lembaga tadi ini bisa memberikan iya. dampak besar. Kalau yang pertama tadi sinergi Hmm, integrasi hmm. dengan lembaga dana sosial ya kita Iya, sudah diskusikan tadi. Saya kira sangat apa namanya sangat ideal iya. kalau lembaga zakat ini kemudian me- apa namanya mengelola PMT atau mikro Mm-mm. keuangan Dikolaborasikan tadi ya. dikolaborasikan. Mm-mm. Yang pertama mungkin dengan skema modal usaha awal tanpa bunga. Iya, Itu ya. iya, iya. Jadi Kodul Hasan itu Kordul Hasan. dananya dari mana? Tentu dari lembaga. Kalau kalau dananya dari dana bisnisnya mikro keuangan syariah, lembaga ini tentu ke depan akan menjadi sulit Iya, sustain iya karena betul. tidak profit. Hmm. Tapi dengan lembaga Sumber resource sumber fund-nya dari resource-nya di lembaga lembaga zakat tadi. zakat, setelah itu kita modal awal, kemudian Hmm. bisa juga dari subsidi untuk margin pembiayaan. Nah, itu Oh, subsidi ke ya marginnya subsidi ke ya. marginnya. Jadi Yang misalnya katakanlah 1% kalau di ya ekuvaren gitu. Ya. ekuivalensi mungkin Nah, satu bisanya jadi bisa setengahnya jadi gitu. setengahnya. Oh. Itu bisa lembaga Hmm. apa namanya, ambil zakat Iya, bisa iya, berperan di situ. Kemudian juga iya. tentu jaminan sosial ya bagi mustahik Hmm. itu Benar, benar, bisa benar. kita kolaborasikan. Cover ya, Kemudian Prof ya. bisa cover, ya, Ya, artinya dia berusaha kan kadang kalau mikro-mikro yang seperti itu, misalnya dalam bentuk berarti asuransinya ya, Prof. ya Ya kan, kan sekarang asuransinya, asuransi banyak juga tuh, ada Skrindo Syariah, ada iya. Jamkrindo Nah Syariah itu kan bisa begitu. bisa tambah meluas lah Berarti bisa bisnisnya. di cover dari segi itunya ya, supaya Bisa. kalau misalnya kan usaha namanya usaha belum tentu Belum tentu, untung terus iya. kan, Prof. Ada risiko di situ ya Pak. Iya, Nah, resiko. itu yang perlu Hmm, apa mm-mm, namanya, dikolaborasikan, disinergikan dengan mm. lembaga misalnya. Yang kedua dengan regulator. Nah, Tadi berdasarkan hasil penelitian saya, mm. ternyata regulator berperan penting untuk mengembangkan ekosistem. Oh, iya, 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 Dan tentu kalau regulator ya dengan regulasi. iya, iya, iya. Saya kira di Indonesia ini pemerintah sudah sangat support ya, Iya. sangat support terhadap perkembangan keuangan syariah.
dan ini juga sudah di berbagai instansi, di berbagai Mm-mm. lembaga Mm. sudah bersinergi dengan Benar. lembaga keuangan syariah. Kalau dengan pemerintah daerah itu, Bro, ada peranannya juga. Ya, harusnya ada, Oh, iya. harusnya. Dan kami di Banyumas Mm-mm. dengan pemerintah daerah, kita kalau dengan dalam kaitannya edukasi, Iya, literasi Bank ya, edukasi. literasi dan edukasi itu Bank Indonesia, Hmm. OJK, pemerintah daerah menjadikan event-event yang Oh, eh, ada event ya rutin ya. event rutin untuk Lebih masyarakat ke literasi edukasinya, lebih ke supaya bisa literasi edukasi. inklusinya bisa Nah, naik gitu. inklusinya meningkat sehingga Hmm. masyarakat juga bisa memanfaatkan fasilitas produk Hmm. dari lembaga-lembaga keuangan. Oh, oke, oke. Nah ini gimana nih, Prof? Ini kan sudah Ter- berjalan nih. Iya, tadi Oh tambahan ya, satu lagi tambahan lagi. yang sinergi tadi. Oh, Kita bisa juga untuk platform digital terpadu. Nah, oke. Ini jadi, siapa yang meng-create nih, Prof? nah, bisa Hmm. dari mana saja ini. Oke, oke. Misalkan gini, saya bisa membayangkan begini, mustahil Hmm. bisa akses lembaga zakat Oke. melalui aplikasi. Melalui platform Nah, tadi. melalui platform. Itu kan Hmm. datanya bisa dimanfaatkan juga. Oke, Nah, database-nya. database-nya. Hmm. Lalu mereka sekaligus mendapatkan pelatihan, nah, Hmm. peningkatan literasi dan akhirnya mendapatkan akses pembiayaan oleh Hmm. lembaga mikro di tempat Hmm. mereka berasal. Nah, ini eh, platform ini apa namanya akan menjadi sangat memberikan benefit ya. Hmm. Kalau Hmm. itu istilahnya satu platform Hmm. untuk berbagai purpose gitu, berbagai Iya, tujuan. tujuan. Ya, Artinya satu platform mungkin bisa jadi keuangan mikro gabung di platform itu sehingga masyarakat bisa akses bisa gitu ya. Oke. akses satu Hmm. platform banyak layanan, Banyak kira-kira gitu. layanan ya. Bahkan sebenarnya bukan hanya pembiayaan aja aksesnya, Iya, tapi bisa juga siapa tahu payment-payment yang lain, Bro, nah bisa pembayaran ya, juga coba jasa yang dan lain lain. sebagainya. Nah, kalau nyambung tadi nih, Bro. Kalau BMT ini udah punya ada jasa pembayaran juga. Misalnya kan kayak bayar kuliah atau bayar listrik kayak Oh gitu-gitu iya, kan segala kita macam. menggunakan Hmm, ini aplikasi Pak. Jadi sudah aplikasi. sistemnya sudah Nah, menggunakan IT. nah, Iya, oke. jadi apa pengembangan waktu Ini create membangun sendiri. enggak kita Oh, ada ada vendornya vendor ya kerjasama. kerjasama. Kalau kulit sendiri mungkin Hmm. waktunya terlalu Wah, lama. benar Jadi benar benar. kami apa namanya kerjasama dengan vendor untuk Hmm. pengembangan IT-nya. Tapi secara sistem Hmm. Oke ini ya. bisa kita akses di mana saja Pak. Nah, artinya yang penting ada jaringan Ada internet ya. jaringan. Dan ini yang Hmm. digitalisasi saya kira sebuah Heeh. keniscayaan ya Pak Wah, itu. benar. Eh, apalagi di sekarang ini Hmm. kita tidak bisa lepas dari yang namanya Hmm. gadget, namanya Iya, benar. internet. Benar. Maka lembaga keuangan pun, kalau kita bank nggak usah cerita, Iya. bank semuanya sudah Oh bisa, iya, udah settle lah. ya sudah Hmm. settle. Tapi mikro keuangan syariah ini, Hmm. PMT ataupun koperasi, Hmm. itu mestinya juga digitalisasi ini sebagai Hmm. katalisator untuk Hmm. mereka bisa sustain. Sustain. Ya. Itu yang kami kerjakan. Jadi, eh, nah tadi nyambung dengan Iya. platform yang Heeh. integrasi, saya membayangkan ada sebuah platform yang bisa diakses oleh mustahik misalnya. Iya. Karena sekarang hampir semua orang punya handphone kan Pak Indra. Iya, iya. Semua bisa akses Akses internet benar. gitu. Dan mereka bisa apa namanya? Jadi lembaga amil zakat juga punya data Iya, mereka. database itu. Mereka memudahkan Iya, memudahkan untuk bisa mengakses juga. Iya. mentasarufkan Hmm. dananya dan terrecord dengan baik gitu Iya. ketika kita lembaga zakat mendistribusikan dananya. Oke, Prof. Ya, Ini gimana, Prof, setelah berjalan tadi? Kan pasti ada tantangannya itu. ya. Kepeluang-peluangnya, banyak sekali. Hmm. Pastilah dalam perjalanan tuh penuh tantangan yang berliku-liku. Ini gimana dalam menghadapi, apalagi dalam konteks kekinian nih, Prof, Iya, tantangan keuangan mikro ini. baik. Yang pertama, Hmm. tantangannya tentu ada ya Pak. Itu Iya, balik ke tadi opportunity, peluang, iya. tantangannya ada juga. Nah, yang terbesar Pak, Hmm. kita diakses modal jangka panjang Oh, yang terbatas ya. ya yang terjangkau tadi. Hmm. Em, kalau apa namanya kita melayani tadi masyarakat yang marginal tadi, Iya. em,
kemudian bersaing dengan lembaga Keuangan keuangan yang sudah settle. yang sudah settle, mereka Mm. size-nya sudah Iya, besar sehingga bisa memberikan dengan kita sebut harga murah iya gitu ya. benar. Sementara Hmm. lembaga keuangan mikro syariah ini mereka akses untuk dana yang besar dan jangkauannya Iya, itu terbatas. batas. Nah, seandainya tadi ada channeling, Iya, rematch itu dengan program-program ya pemerintah program yang dana murah tadi dana ya murah tadi bisa untuk diakses untuk dikelola keuangan mikro ya. betul sehingga Mm. penyalurannya juga lebih apa namanya Iya, lebih menjangkau masyarakat yang eh, baik di pedesaan atau iya, masyarakat yang bankable tadi. iya, Ya, iya. itu yang apa Satu. namanya untuk masalah yang pertama. Yang kedua terkait dengan kualitas tata kelola dan SDM. Oh, Nah, ini internal di iya, manajemen ya. kami kebetulan di sini tidak terlalu masalah dengan SDM karena kami di kampus. Iya, Kualitas SDM kami benar. disupport oleh kampus. Hmm. Kemudian tata kelola juga karena di kampus tentu kita Iya, kelola dengan baik. Tapi baik. kan banyak di luar Di sana luar. yang Artinya lembaga keuangan mikro yang itu under iya masyarakat ya. dikelola Mm, secara tradisional, mm. mungkin secara akuntansi Iya, catatan keuangannya tidak bisa basisnya hanya basis semangat, Prof. dipertanggungjawabkan. Nah, tadi meskipun kita Mm. tadi trust based ya Iya, baiknya, iya. tapi kan profesional, Mm-mm. good corporate governance harus Benar. dikelola Mm. gitu. Nah, itu yang banyak di sana Iya, di luar sana yang eh, mereka tidak bisa bersaing iya, karena ya tidak trusted tadi. iya. Bagaimana bisa trusted kalau tata kelolanya kemudian tidak baik? Nah, ini Baik, benar. sebuah permasalahan. Dari sisi SDM kan juga begitu ya Pak Benar. Hendro. Di sisi SDM tentu siapa sih yang mau berkarir, anak-anak muda ini berkarir Mm-mm. di BMT yang relatif kecil gitu. Iya, iya, Padahal potensinya secara umum kita lihat BMT Sidogiri, iya. Pasuruan. Kasus Itu kan luar biasa sudah seperti bank mungkin asetnya ya triliunan. triliunan. Itu sebuah contoh suksesnya apa namanya Dan di Jawa keuangan Tengah ada masyarakat juga selain Jawa Timur kan? Di Lasem di ya, daerah Lasem, Di daerah Lasem ada ya. itu, di Mm-mm. Muhammadiyah punya juga, Oh, ya. Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah juga ada BTM PTM, ya. ya PTM. Di BTM. Jogja juga ada Ya, di pasar apa namanya Beringharjo, Beringharjo. BMT Beringharjo. Ya, Itu contoh suksesnya. ya. Nah, untuk menuju ke sana tentu tadi bagaimana mereka dapat akses dana Mm-mm. jangka panjang, tata Mm-mm. kelola yang baik, Mm. SDM yang baik, kemudian tadi digitalisasi itu tadi. Digitalisasi. Ya, Nah, ini Bro, karena YI segmennya kan bukan hanya akademisi masyarakat ya, umum, ini terutama untuk Gen Z ini, ah, Prof. Nah, ya. ini menarik. Anak Gimana, muda ya, Prof? Iya, anak muda ini, Prof, supaya bisa bukan hanya melek sebenarnya, ya, tetapi bagaimana bisa mendapatkan akses atau bahkan sebagai pelaku juga ya, untuk keuangan mikro. Gimana pesan, Prof, untuk ya. anak-anak muda? Jadi anak-anak muda itu kan keunggulannya sekarang mereka melek digital yang Iya, pertama. benar. Tidak ada anak yang apa gaptek lah ya, kayak anak muda tuh mesti dia punya potensi kemampuan belajar IT-nya lebih cepat. Lebih cepat, Nah, benar, Prof. yang pertama Prosesnya yang lebih cepat. itu. Kemudian yang kedua Mm-mm. tentu punya kreativitas. Anak-anak Hmm, muda lebih iya, lebih iya. inovatif, memiliki ide-ide segar, memiliki kreativitas. Yang ketiga yang jangan dilewatkan adalah mereka masih memiliki idealisme. Hmm. Idealisme keumatan ini yang Nah, masih ada ya, masih Prof, ya? ada di Ah, masih anak-anak ada. muda ini. Alhamdulillah. Benar itu. Nah, karena memiliki potensi yang besar, Hmm. anak-anak muda ini memiliki apa ya istilahnya keunggulan lah, keunggulan sehingga saya kira jika anak-anak muda Mm-mm. ini kemudian ikut eh, mengembangkan keuangan mikro syariah, saya Hmm. kira potensi keuangan mikro syariah ini Hmm. bisa diberdayakan dan dampaknya Hmm. tentu akan lebih besar bisa kalau kita ujungnya adalah pengentasan kemiskinan. Hmm. Itu eh, tentu banyak yang bisa dilakukan ya Mm-mm. pada anak muda ini. Kalau sekarang kita sebut Gen Z gitu ya, Iya, Gen Z itu em, membuat konten-konten iya, literasi, konten edukasi itu lebih mudah dicerna, iya, iya. lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Kemudian juga peran mereka eh, ketika mereka sudah bereducated, Mm-mm. terdidik, tentu punya peran untuk bisa meningkatkan literasi, Interaksi. kemudian juga edukasi, Hmm. dan peran yang penting lagi bagi eh, Anak muda. anak-anak muda Hmm. ini adalah mereka bisa terlibat dalam pengembangan ekosistem ini. Jadi Hmm. tadi idealisme keumatannya itu masih Mm-mm. ada Mm. sehingga keinginan kemampuannya untuk bisa berperan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat itu masih Masyarakat. ada.
Oke, ini diskusi yang sangat menarik dan insightful hari ini, Terima Prof. kasih. Luar biasa, terima kasih banyak, Prof. Dr. Nelati Tubastufi, MSc, yang telah berbagi ya pandangan, pengalaman dan lain sebagainya tentang bagaimana keuangan mikro syariah dalam pemberdayaan ekonomi umat. Sekali lagi terima kasih, Prof. Mungkin ada satu pesan penting ini, Prof. Perlu disampaikan nih kepada sobat ekonomis nih, Prof. Baik, saya teringat pesan dari Imam Syafi'i Hmm, bahwa ilmu tanpa amal hmm, itu kalau disebutkan seperti pohon yang tidak berbuah, oke. jadi tidak ada gunanya. Hmm, Eee, tapi amal tanpa ilmu hmm, itu juga kesesatan. Jadi hmm, bagi generasi muda saya kira ini, yang semuanya sudah hmm, mendapatkan pendidikan yang baik, maka saatnya untuk mengamalkan ilmu dengan hmm, pendidikan yang sudah diperoleh. oke. Jadi aktif berkontribusi di masyarakat, Hmm. memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Oke, luar biasa itu, Terima Prof. Itu kasih. pesan Imam Syafi'i yang sangat luar biasa dan bagi kita sampai saat ini ya, Prof. Dan mudah-mudahan pesan itu selalu kita ingat, bukan hanya kita ingat, Ya, tetapi bagaimana kita amalkan ilmu dan kemudian kita amalkan ilmu itu. Terima kasih banyak sekali terima lagi, kasih. Prof. Dan Sobat Ekonomis, salam bela. Dan bagaimana? Luar biasa acara kita pada hari ini dan mudah-mudahan memberikan inspirasi bagi kita semua terkait dengan ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah. Salam di IAEI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini waktunya akselerasi. Buat wujudin mimpi itu harus rame-rame. Rame ini. Yes! Mantap! Gak cuma sekedar wujudin mimpi, tapi ciptain inovasi. Kita berkolaborasi biar ngasih impact positif buat bangsa Indonesia. Ayo, wujudin swasembada energi dengan terus berakselerasi tanpa henti. Pertamina, energizing the acceleration, energizing you.